Ini lucu tapi nggak aman ya. Ngapain coba? Oke, nah ini juga. Aduh, nggak pakai pelindung seperti ini ya, teman-teman ya. Sampai pusing banget. Ini ngapain kayak gitu? Aduh, aduh. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Tetap sehat, tetap semangat walaupun ya ada-ada saja ya. Pasti ada masalah dalam kehidupan sehari-hari, tapi mudah-mudahan kita selalu bisa melewatinya dengan cara kita masing-masing. Oke, hari ini kita balik lagi mereact video-video di dunia kerja, tapi hari ini ya saya pengen bahas yang penting sekali dan relatif serius. Ini soal keamanan dan keselamatan kerja. Ini sangat penting buat kita ya teman-teman pekerja di lingkungan manapun, tambang, perkebunan, pabrik dan sebagainya. Ini sangat penting. Ada beberapa video, ada juga yang dikemas dengan lucu, ada juga animasi. Oke, kita prepare dulu teman-teman. Kita mulai dari video yang pertama itu. Oke, ini video yang pertama dari Kaci Deni Channel, Dilema Ahli K3. Oke, kita mulai video yang pertama ya teman-teman. Gadis nggak ada lemburan. Oke. Ini keluhan ya. Gaji kerja all out, gaji all in. Teman-teman kalau pernah lihat yang sebelumnya di Lanstan Talk itu saya pernah ngobrol juga dengan Bu Pawe. Beliau itu ahli K3-nya di tempat kita. Jadi di perusahaan itu ada orang yang memang dididik untuk menjadi ahli K3. Mereka memang bertanggung jawab di mengelola K3 ya, APD dan sebagainya. Tapi ya itu tadi itu di sini katanya kerjanya all out, gajinya all in. Nggak semua ya, pasti ada sesuatu lah yang didapatkan, minimal ilmu yang didapatkan. Oke, kita lanjut ke video yang kedua. Ini animasi, utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, kita lihat dulu. Oke, animasi ya. Oh, yang lain nggak mau nih. Ya ini dilemanya ya teman-teman, kadang-kadang pada nggak penting, ngerasa nggak penting maksud saya. Kalau ada bosnya baru ya. Oke, pakai sarung tangan ya. Oh, ada kerusakan, dilaporkan. Bagus ya teman-teman ya animasinya ya. Oke ya, betul nih, betul banget nih, harus ada tanda-tanda seperti ini. Oke ya, bagus ya itu ya videonya promosi K3. Kadang-kadang memang seperti di video ini orang-orang nggak nyaman dengan APD ya, padahal itu melindungi, karena kita tidak pernah tahu di mana terjadi kecelakaan. Oke, kita lanjut ke video yang ketiga nih dari TikTok. Nah ini pesan K3 yang disampaikan dengan cara yang menarik sehingga dapat respon yang menarik harapannya. Menurut saya kayak gitu ya. Ayo kita lihat sama-sama yuk dari TikTok. Izin pinjam jalur ya bapak-bapak. Silakan Mbak, kalau pinjam jalur pakai silakan. Selamat pagi bapak-bapak, tidak bosan-bosan untuk mengingatkan bapak-bapak semua untuk tetap fokus dan tetap menjaga safety-nya. Tetap hati-hati dan waspada dalam bekerja serta jaga jarak amannya. Ada 2 pantun untuk bapak-bapak semuanya. Pakai pantun ya. Hari Sabtu bermain seruling, hari Minggu bermain guling, walau jalanku dihadang beling, rasa cintaku takkan berpaling. Waduh.
Oke. Suaranya merdu, terdengar jelas. Tetap semangat bekerja keras. Ada cintaku mau dibalas. Mantap. Siap. Waduh. Oke, itu ya teman-teman, bukti bahwa sesuatu meskipun itu penting, kalau disampaikan dengan cara yang menarik akan menjadi sesuatu yang menarik juga. Penting K3, jadi supaya bisa ditangkap, supaya bisa diterima, disampaikan dengan cara yang cheerful seperti ini, memang jadi sangat menarik dan harapannya bisa lebih diperhatikan. Oke, lucu tapi penting. Kita lanjut, ini sih judulnya memang agak itu, tapi saya sudah lihat. Kenapa saya tampilkan di sini nih, bukti bahwa APD itu penting, tapi ya nggak itu ya, clickbait ini judulnya ya teman-teman. Oke, kita lihat yuk. Itu ya teman-teman, kalau nggak pakai helm ini kelihatannya sudah meninggal bapaknya. Tapi berhubung masih pakai helm tadi, masih selamat, masih bisa ditolong, masih sadar juga. Ya mudah-mudahan sih selamat ya. Saya kira selamat nih tadi, karena dia kena helmnya ya teman-teman, bukan langsung ke kepala. Coba kalau tidak pakai helm itu mungkin bisa pecah kepalanya. Itu ya, sekali lagi kenapa saya tampilkan ini jadi proof bahwa APD itu sangat penting, karena kita nggak pernah tahu kapan terjadinya ya teman-teman. Oke, ini satu lagi contoh kerja yang nggak aman, yang nggak pakai APD terus tidak diperhitungkan. Ayo kita lihat yuk. Nah ini kan nggak aman ya, nggak ada yang pakai APD, terus cukup berbahaya juga lokasinya. Seharusnya pakai pelindung nih teman-teman kalau di lokasi yang kan sampai roboh seperti itu, harusnya memang pakai pelindung ya. Ini kenapa saya tampilkan untuk jadi proof bahwa APD itu sangat penting di kehidupan pekerjaan kita ya. Oke. Ini APD-nya tadi ya, alat pelindung diri, tapi juga tetap dikemas dengan cara yang menarik. Oke, kita lihat yuk. Oke, alat pelindung diri, ya. Wadidaw. Ini mungkin menurut saya pesan yang mau disampaikan itu, walaupun dengan APD tetap terlihat keren ya gitu ya, kurang lebih seperti itu. Ya APD itu memang kadang-kadang kurang nyaman ya, cuman untuk memastikan kita aman itu harus dipergunakan APD-nya di lokasi kerja, apalagi di lokasi kerja yang tingkat kebahayaannya tinggi. Tapi lihat nih, kalau dikemas dengan baik kita tetap bisa terlihat keren kan dengan APD yang kita pakai. Oke, kita lanjut ke video yang selanjutnya nih, tentang 9 jenis alat pelindung diri ya teman-teman. Let's go. Oke, menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja ya, itu ada alat pelindung kepala, helm ya teman-teman, untuk melindungi dari atas ya. Oke, agak panjang nih videonya, tapi ini penting ya teman-teman untuk pengetahuan kita ya. Ada helm, ada topi, ada hairnet untuk melindungi rambut ya. Yang kedua ini pelindung mata dan muka. Ini biasanya yang ngelas nih, atau yang kimia ya. Oke, ada untuk yang selam juga ada ya, masker selam ya. Ya, masker selam itu APD juga ya. Oke, pelindung telinga. Nah, ini dari suara ya teman-teman. Ada earplug dan earmuff. Oke, yang keempat itu ada masker.
Apalagi masih 5 lagi yang masih oh iya ya, masih masker ya. Masker itu juga memang ada beberapa jenis ya teman-teman ya. Ada masker biasa, ada respirator, ada cartridge tuh namanya, ada tuh emergency breathing apparatus. Oke, yang selanjutnya sarung tangan. Sarung tangan juga ada beberapa jenis. Kalau di tempatku sana ada yang karet, ada yang kain ya, di tempat kerjaku ya. Oke, sepatu juga penting teman-teman. Nah, kalau di tempat kerjaku itu ada sepatu boot dan sepatu yang ini untuk yang mekanik biasanya pakai sepatu yang ada besinya seperti ini. Seperti yang dicontoh. Oke, pakaian pelindung. Ya, penting juga. Oke, yang ke-8 itu ada rompi. Ya, ini juga rompi itu ada beberapa fungsi ya teman-teman. Ada untuk memang pelindung, ada untuk juga supaya terlihat ya. Makanya warna-warnanya cerah-cerah tuh. Oke, ini untuk supaya kalau kerja di ketinggian nggak terjatuh ya, untuk pelindung nih. Ini penting. Nah, tadi yang video yang di jembatan tadi harusnya pakai yang seperti ini nih, supaya kalaupun jatuh masih aman, masih ada yang nahan. Oke, yang terakhir pelampung. Oh iya betul juga ya. Kalau di pesawat tuh ada ya, di kapal laut untuk melindungi ya, buat teman-teman yang kerja di air ya. Oke. Itu ya teman-teman ya, alat-alat APD. Berdasarkan nanti kita lihat berdasarkan Permenaker Trans nomor 8 tahun 2010 itu tadi ada 9 jenis ya alat-alat APD. Sekali lagi saya juga mengajak semuanya teman-teman, ayo kita pakai APD di lingkungan kerja, apalagi lingkungan kerjanya yang bahaya. Oke, kita lanjut ke video yang selanjutnya. Ini menarik juga, ini video singkat nih, videonya untuk memperingati bulan ketiga dari Pertamina. Pakaiannya sih ya, kita lihat ini karena dia mengabaikan K3 lah, kurang lebih seperti itu. Oke, kita tonton ya videonya teman-teman. Dikemasnya sinematik dan menarik seperti ini memang. Jujur dan tanggung jawab adalah komitmen yang bisa saya berikan terhadap perusahaan ini. Namun, satu kelalaian membuat saya menyesal. Oke, sambil minum ya teman-teman. Teh pucuk, bukan iklan kok, tapi kalau ada yang mau ngiklan juga boleh nih. Oke. Nah, kayak gini nih ya kan. Kadang-kadang sering mengabaikan, cuman pendek, padahal sudah ada tuh. Nah kan, kadang-kadang memang orang mengabaikan. Alah biasa kok, karena ya itu tadi, kita kan nggak pernah tahu kejadiannya akan terjadi di mana ya teman-teman. Jadi sekarang tuh gambarannya seperti ini ya. Peranca ini masih merah jadinya. Oke bang, kayaknya perancanya kelihatan tidak layak. Kayaknya kita harus perbaiki. Nah ini yang benar, ini bagus ya videonya ya. Jadi ada tandanya, diperbaiki dulu. Nah pakai pelindung yang tadi itu kan, kalau kerja di ketinggian. Jadi aman. Insiden dapat terjadi dimanapun dan kapanpun kita ada. Bagus. Maka hal utama yang perlu diutamakan adalah keselamatan dalam bekerja. Safety start with you.
Tuh ya. Ada dua gambaran tadi. Yang pertama kalau mengabaikan, yang kedua kalau kita mengikuti prosedur K3 sehingga ya jadi aman, jadi kita tidak kecelakaan, minimal mengurangi resiko kecelakaannya. Karena ya kalau dia berbicara takdir kita kan nggak pernah tahu ya, cuman paling tidak kalau kita menggunakan APD itu minimal resikonya itu sangat bisa dikurangi ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi dari TikTok nih teman-teman. Ini kita lihat ini perbedaan kalau pakai helm proyek dan tidak pakai helm proyek. Ini teman-teman bisa lihat nih gimana bedanya ya. Oke. Tuh, baut dijatuhin. Itu bayangkan kalau kepala itu kan diibaratkan sebagai kepala ya teman-teman ya. Kita pakai helm, kalau pakai helm, nah kan relatif aman ya, minimal resikonya. Itu ya teman-teman, pentingnya pakai APD ya. Kayak terutama kayak tadi tuh, kita lagi bangun gedung tinggi atau bekerja di ketinggian yang rentan ada yang jatuh dan sebagainya. Kalau nggak pakai helm langsung kena kepala. Kalau besi ya pasti bocor ya, karena ada gravitasi, percepatan gravitasi juga di situ. Tapi kalau pakai helm, resikonya bisa kita minimalisir, ya, bisa selamat bahkan. Kalau tadi tidak pakai bisa langsung bocor kepalanya. Kalau pakai kita masih relatif aman. Oke, kita lanjut ke video yang selanjutnya. Ini agak panjang juga tapi seru nih. Istilah-istilah dalam K3. Oke, kita lihat yuk. Mengenal istilah-istilah dalam K3. JSA. Job Safety Analysis. Oke, JSA, Job Safety Analysis. Hehe. SMK 3. Sistem Manajemen Keselamatan Kerja. Salah. Sistem manajemen. Oke, kurang lengkap ya. Health and safety. Health and safety environment. SKP. Astaga, surat keterangan, surat keputusan menunjukkan, surat keterangan menunjukkan. Lockout take out. Oke. Lutu lockout take out. Oke. Apa PAK? Penyakit akibat kerja. Alat pelindung diri lah ya, ini semua tahu ya. Saya juga tadi PAK nggak begitu asik. Sistem manajemen selam. Oke. International Standard of alat pemadam api ringan. Betul, saya juga betul. BNSP apa ya? Nasional Apa ya? Ada yang tahu ya teman-teman? Profesi Oh, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Oke. Kontraktor Sistem Manajemen CS Kontraktor CSMS. Kontraktor Safety Management System. Oke. Health Safety Environment. Oke. Health itu kesehatan, safety itu keamanan, environment itu lingkungan. Oke, itu ya menarik-menarik ya teman-teman. Walaupun ada yang kita belum tahu, tapi ya mudah-mudahan bisa jadi tahu ya. Kalau yang mau lihat ulang nanti dimundurin lagi aja ya teman-teman. Oke, kita ke video yang terakhir. Ini dari TikTok. Saya sudah lihat sebelumnya, nih agak menarik juga soal K3 ya. Ini ada contoh kecelakaan, ada pengabaian dan sebagainya, ditambah dengan ekspresi mbaknya. Lagi pusing dia. Ini lucu tapi nggak aman ya. Ngapain coba?
Oke, nah ini juga, aduh nggak pakai pelindung seperti ini ya teman-teman ya, sampai pusing badan. Ini ngapain kayak gitu? Aduh, ya ampun, aduh, oh, di, nah, aduh nggak aman banget ya. Itu ya teman-teman ya, video-videonya yang terakhir ini ya walaupun lucu tapi itu contoh-contoh yang mengabaikan kesehatan dan keamanan kerja ya. Saya harap semua dari kita sehat, selamat di tempat kerja, selalu pergunakan APD-nya, selalu pergunakan hygiene kit-nya. Sekali lagi karena kita tidak pernah tahu kapan akan terjadi kecelakaan. Satu hal teman-teman, kita itu kan hanya berusaha mengantisipasi. Kalau soal takdir kita tidak pernah bisa merubah, tapi kita harus berupaya supaya minimal terjadi kecelakaan itu tidak sampai merenggut nyawa, tidak sampai mengakibatkan cacat permanen, tapi bisa diantisipasi dengan lebih baik. Itu ya teman-teman, satu pesan buat semua, tetap jaga keselamatan dan kesehatan kerja, tetap pastikan instruksi-instruksi kerjanya, tetap perhatikan bagaimana kita bekerja di tempat kerja, dan yang terakhir selalu berikan yang terbaik di lingkungan kerja kita, di dunia kerja kita, untuk membawa sesuatu yang baik pula pulang ke rumah. Itu dia teman-teman konten kita hari ini, mudah-mudahan suka, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih untuk 1000 subscribernya. Mudah-mudahan kita semakin semangat dalam konten. Ayo kita semua lakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, dan juga tentunya untuk masyarakat Indonesia khususnya ke depan. Terima kasih, bye.